Ger, wis trimo ae. Awakmu dadi raja nek Palembang iki. Romomu wis sepuh nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala kita bisa berjumpa kembali. Di kesempatan kita kali ini kita akan menceritakan bagaimana kisahnya Raden Fatah Demak itu menolak menjadi adipati di Palembang. Suatu ketika di suatu malam ya, adipati Palembang itu atau Aryo Abdillah adipati Palembang itu memanggil Raden Fatah untuk sowan kepada beliau di Pasawanan Agung ya, artinya mungkin di tempat Pasawanan Agungnya. Nah, saat itu beliau ditawarin bahwasanya sudah waktunya saya lengsir ke Prabon gitu katanya. Kamu Ger sebagai penggantiku untuk menggantikan menjadi raja di Palembang ini. Karena memang gini teman-teman ya, Palembang itu dulu merupakan sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit, sehingga kerajaan-kerajaan di bawahnya Majapahit itu gelarnya adipati begitu. Jadi adipati Palembang ya, sebenarnya adipati itu bagi rakyatnya juga raja, sama seperti kerajaan Bangkalan dulu merupakan bawahan daripada Demak atau merupakan bawahan daripada Pajang, sehingga digelar adipati juga, adipati Bangkalan. Nah adipati Palembang itu bawahan Majapahit. Sudah lanjut usia, adipati Palembang meminta kepada Raden Fatah untuk menggantikan dia sebagai raja di Palembang. Tetapi dengan halus Raden Fatah itu menolak untuk menjadi adipati di Palembang atau menolak untuk menjadi raja di Palembang. Alasannya belum mampu, masih muda, nggak cukup umur. Menjadi raja itu banyak pikiran, siang malam memikirkan rakyat, jadi dia nggak sanggup. Akhirnya beliau dengan segala alasan Raden Fatah akhirnya diterimalah oleh adipati Palembang itu. Tetapi ketika ibunya yaitu Ratna Syubanci itu teman-teman merupakan putri daripada Syekh Bantong. Syekh Bantong itu putra daripada Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro Karawang itu putra daripada Syekh Yusuf Siddiq. Nah, Syekh Yusuf Siddiq ini beda pendapat di kalangan para sejarawan, para ahli nasab. Tetapi baru-baru ini dikatakan memang silsilah beliau itu bukan kepada jalur Yaman, tetapi jalur Baghdad, yakni dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Nah, ketika Ratna Syubanci ibunya Raden Fatah Demak itu mendengar bahwasannya anaknya nggak mau dijadikan sebagai raja di Palembang menggantikan ramanya, didatangin ke Pasawanan. Ger, wis trimo ae. Awakmu dadi raja nek Palembang iki. Romomu wis sepuh nah gitu. Tapi nggak bani banyak bicara. Artinya Raden Fatah nggak banyak bicara, nunduk aja. Terus sama suaminya yaitu adipati Palembang, sudahlah karuaku, gak usah dulu, mungkin anakmu itu masih buntu pikiran, masih belum keluar pikirannya, sehingga dia nolak untuk menjadi adipati Palembang. Akhirnya ketika berdua ini yaitu adipati Palembang sama Ratna Syubanci ada di Pasawanan, Raden Fatah mengundurkan diri, artinya minta undur diri kembali ke rumah, ke kamarnya, atau begitulah gampangnya ya. Raden Husein
masih berada di Pasawanan. Ya mungkin begini, ketika Raden Fatah Demak ditawari itu nggak mau menjadi adipati di Palembang, menjadi raja bawahan Majapahit di Palembang, mungkin Raden Husein itu adalah putra adipati Palembang dengan Ratna Subangci. Sedangkan Raden Fatah itu merupakan anak dari Subangci dengan Brawijaya V. Ceritanya dulu ketika Ratna Subangci itu hamil, diberikan istri ini putri Triman, katanya putri pemberian kepada Aryodillah adipati Palembang. Diberikan kepada adipati Palembang, dijadikan sebagai istri begitu. Ya mungkin dalam agama Hindu dulu ya, jadi ada istilah seperti itu mungkin. Jadi ya kita bukan mesti belum beragama Islam gitu. Islamnya adipati Palembang dengan itu kan saat Raden Rahmat Sunan Ampel itu mampir dari Campa ke Palembang begitu. Ketika sudah kembali ke kamarnya, Raden Fatah mikir, wah kayaknya ini saya harus pergi dari sini. Jadi malam-malam dia keluar. Malam-malam dia keluar, disusul lah sama adiknya. Ngelihat adik, ketika adiknya sudah kembali ke kamar, artinya ke kamarnya, melihat kakaknya mungkin nggak ada juga gitu. Akhirnya dia juga nyusul lah, pergi keluar dari keputren, keluar dari keratonan di Palembang. Pagi hari geger. Kenapa? Karena kedua putra adipati Palembang nggak ada di keraton. Dicarilah, disuruh ke sana kemari. Nah, sedihlah adipati Palembang dengan Ratna Subangci istrinya. Nah, teman-teman sekalian, ketika di perjalanan, ya kan ini kan yang keluar duluan, Raden Fatah keluar duluan kan dari keraton. Keluar dulu keraton, disusul lah, ngelihat adiknya nyusul, kaget lah tuh. Kamu ngapain nyusul aku? Ramakah yang nyuruh kamu ke sini ini sampai bersusah payah kamu datang ke sini untuk nyusul aku untuk menjadikan raja di sana? Gak usah lah ya. Aku meridhoi kamu menjadi raja pengganti Romo. Gak usah mikir saya begitu katanya. Itu kan Raden Fatah Demak. Tapi kata Raden Fatah Demak begini, katanya Raden Husein, tidak, saya kesini nyusul sampean karena saya nggak pengen pisah dengan sampean. Saya juga nggak mau jadi raja di Palembang. Jadi saya kesini nih atas inisiatif saya sendiri. Oh begitu. Akhirnya teman-teman sekalian, ketika tahu bahwasanya bahwasannya Raden Husein itu nyusul Raden Fatah bukan karena disuruh oleh romonya, ya dipeluklah oleh Raden Fatah. Ya, karena memang meskipun beda bapak, tapi mereka ini ya hubungan keluarga sangat erat. Nah, teman-teman sekalian, ketika sedang duduk di bawah pohon, ya sedang bercengkrama tadi kan ya, Raden Fatah sama Raden Husein itu melihat ada sosok pemuda tampan juga sedang berjalan ke arah dia. Akhirnya ketika bertatapan, disapalah dengan sopan, "Kisanak dari mana? Asalnya dari mana? Mau kemana? Putra siapa?" Mungkin gini ya, perkenalan dulu itu memang identitasnya memang dalam berkenalan dengan orang itu memang sepertinya memang harus dari mana dan putra siapa. Ya. Jadi ketika ditanyakan sampean dari mana, hendak kemana, putra siapa, akhirnya ternyata dia menjawab, saya ini Syekh Sabil, saya ini Sabil, saya putra daripada Khalifah Husin. Khalifah Husin abah saya itu adalah putra Syekh Maulana Ishaq. Nah, kalau ibu saya itu putri Arya Baribin penguasa Madura. Kisanak mau kemana? Kata Raden Fatah. Saya hendak ke Majapahit, ke Pulau Jawa, hendak mengabdi kepada raja.
agar saya juga bisa bertemu dengan sanak saudara di sana. Di pertengahan jalan itu ketemu Syekh Sabil. Syekh Sabil itu teman-teman sekalian, Syekh Sabil itu nanti menjadi diambil anak angkat oleh Raja Brawijaya nanti. Ya insyaallah nanti ya akan kita sambung lagi cerita ini mengenai Syekh Sabil, mengenai ketiga orang ini, Raden Fatah dan Husin di dalam perjalanan menuju Pulau Jawa. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.